28 Dzulhijjah tahun 1447 Hijriah. Sebentar lagi akan memasuki tahun baru, tepatnya nanti hari Selasa, tanggal 1-nya. Kalau kalendernya merah. Saya tidak tahu itu Selasanya Selasa Kliwon nggak ya? Kalau seandainya Selasa Kliwon bisa gawat keliwat-liwat kepati-pati karena pas tanggal 1 Suro Selasa Kliwon gitu. Nah, untungnya kita di Jakarta jadi lupa pon Kliwon wakil gitu rupa pon Dewi Wedi. Ya, jadi kalau di saya nggak tahu di Kliwon ya. Wah, Selasa Kliwon 1 Suro itu kalau orang Jawa luar biasa itu. Ya kan? Selasa Kliwon 1 Suro itu gawat. Dan walaupun hari gawat, saya tetap mau pulang kampung besok karena ada tugas visitasi ke UNU, Universitas Nahdlatul Ulama di Temanggung. Karena Temanggung dekat Magelang ya, saya pulang sekalian sama anak dan istri. Mumpung visitasinya dekat di sana, biasanya ke berbagai tempat yang harus nyebrang laut, tapi alhamdulillah besok tugas di sana. Bapak dan Ibu, kita akan membahas sesuatu yang sederhana tapi penting karena kita selalu jalankan tiap saat, mengenai kaifiyah ruku'. Ini dalam catatan saya terakhir kemarin sebelum membahas menjelang Idul Adha itu, pembahasannya mengenai ruku'. Jadi kalau kemarin soal yang terakhir pada halaman 141, saya lagi mencari halaman 141 ya, jadi ruku' juga memang diatur juga itu di dalam melaksanakan sholat supaya tertib dan baik gitu ya. Pada halaman 141 disebutkan sebuah pasal terkait dengan ruku' itu, bahwa faslun ayyi hadza faslun tsumma yarka'u. Kemudian orang yang sholat itu melaksanakan ruku'. Wahua, yang namanya ruku' kegiatannya, maaf, jengking. Bahasa Jawanya kan jengking ya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Nungging. Nungging ya. Nah, jengking. Nah, jadi orang suka kasar, orang tahu jengking. Itu maksudnya orang tahu jengking pada sholat. Jadi ruku' itu fardun. Jadi kegiatan nunggingnya itu fardu. Min furudis sholah, diantara sekian banyak fardu sholat atau rukun sholat. Jadi rukun sholat yang kesekiannya itu ya ruku' itu. Kalau bacaannya sunnah, jadi kalau tidak baca juga nggak apa-apa, asal ruku' itu. Nah, jadi itu dalilnya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, irka'u wasjudu atau warka'u wasjudu, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Ini langsung firman Allah. Tetapi kalau teknisnya, caranya, kaifiyahnya yang pas, itu tidak oleh Al-Quran, tetapi oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis fi'liyahnya atau kegiatan konkret yang beliau lakukan. Sehingga Nabi mengatakan, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti yang kalian lihat sholat itu ya seperti ini, seperti yang kalian lihat sholat saya. Kalian melihat sholat saya seperti ini, ya lakukan aja seperti ini. Surat Al-Hajj ayat 77. Wal mustahabbu ayyukabbira lirruku'. Sunnahnya
waktu menjelang ruku takbir dulu, Allahu Akbar, sambil mengangkat tangan. Waktu ruku kan Allahu Akbar, mengangkat tangan waktu mau ruku. Betul nggak? Atau setelah ruku juga mengangkat tangan kan gitu. Jadi sami Allahu liman hamidah. Ini kadang-kadang habis ruku suka batal sholatnya gara-gara, saya contohkan ya, ini habis ruku subhana rabbil azimi 3 kali, sami Allahu liman hamidah. Ini kayak sengaja nih ya, kira-kira begini nih, sami Allah liman hamidah, 1, 2, 3, itu batal itu kalau sampai begitu. Nah, supaya nggak batal berarti sami Allahu liman hamidah taruh di sini seperti semula, atau begini nggak apa-apa, asal diam. Tapi kalau begini kadang refleks kayak jam goyang-goyang, itu suka nggak sengaja tapi akibatnya batal. Oh iya, ini supaya 45 derajat ya dilutut. Tangannya dilutut ya? Dilutut. Jadi dilutut gini supaya apa? Dilutut sini supaya apa? Supaya ya kokoh, ya pas gitu. Ada yang suka begini, itu terlalu nunduk, terlalu jengking, terlalu nungging. Oh, kalau sambil itu bisa nggak sah sholatnya, apalagi niat sudah di penghujung bacaan surat ada nyamuk, terus dia awas ntar saya bunuh nih nyamuk. Jadi waktu ruku gitu baru itu batal sholatnya karena apa? Mendua niatnya. Kalau ruku ya ruku saja, jangan ada niat untuk bunuh nyamuk gitu. Musir nyamuk. Iya. Mumpung lagi gerak. Tapi kan dalam hati kan niat ngincip, udah begini nggak pergi nyamuk nih, awas dari gitu. Nah, langsung plek. Nah, itu nggak sah sholatnya. Itu nggak sah gara-gara mendua. Nah sekarang ini mumpung nggak ada orangnya, saya omongin. Habis sujud lalu berdiri sambil mencari ujung kaki temannya, itu batal nggak? Jadi nyari gitu, udah diri aja, nggak usah pakai nyari gitu. Ternyata yang dicari pergi, buku ngangkang banget, susah jadinya. Nah, jadi itu dikiaskan tentang ruku niat bunuh nyamuk itu nggak sah. Sama juga berdiri, waktu mau berdiri itu jangan ada niat untuk mencari teman sebelahnya. Tolong bapak-bapak jangan nyari kaki teman lah gitu. Sudah diperintahkan dari awal oleh imam, mohon rapat dan luruskan, itu begitu aja. Nah, kalau misalnya ada yang batal pergi, hendaknya diganti yang belakang. Kadang-kadang suka nggak mudeng juga yang belakang gitu. Yang belakang maju supaya nggak terputus. Hukumnya makruh kalau ada shaf yang terputus. Sampai ada yang berpendapat yang bisa memutuskan shaf itu adalah anak kecil yang belum balik. Sehingga anjurannya anak kecil di belakang supaya tidak mengganggu kesempurnaan jamaah. Tapi anak kecil di belakang nangis, sama-sama mengganggu ya. Ayo sekarang sama-sama mengganggu. Di belakang kecil nangis karena harus dekat sama bapaknya, di depan ganggu. Nah, sudah itu begitu ya, dimusyawarahkan yang begitu itu. Yang begitu dimusyawarahkan lalu diumumkan atau bagaimana lah supaya tidak membawa fitnah gitu ya. Jadi ini kan sholat jamaah tapi
menimbang satu dan lain halnya supaya tidak kena hukum makruh dan supaya tidak terganggu kekhusyuannya oleh anak-anak kecil itu. Walaupun kita tidak boleh mengusir anak kecil dari masjid. Kalau kita usir nanti ke pasar Pak, ke PS, ke tempat-tempat yang lain. Biarkan anak-anak kecil. Nabi aja sholatnya digendongin sambil gendong Sayyidina Hasan dan Husain, sampai rukuknya beliau lama supaya antara lain pertimbangannya dia masih enak sujudnya lama karena dimainin sama cucunya, naik ke punggung beliau gitu. Nah, artinya ini fleksibel, tapi maksudnya kalau buat orang lain kadang-kadang kita sebel juga itu, betul nggak? Sebel sama anak orang yang kelihatan ada yang hiperaktif gitu. Begitu itu dijaga supaya tidak membawa fitnah segala macam. Takbir waktu mau rukuk, sami Allah liman hamid, ini satu-satunya gerakan yang sami Allah. Yang lain-lain enggak. Itu mengabadikan momen Nabi Ibrahim memberi nama putranya Ismail. Ismail itu sama dengan sami Allah ini, hanya dibalik. Yang Ismail bahasa Ibrani, yang sami Allah bahasa Arab. El itu Elia, Elia itu Allah. Isma itu sami'ah gitu. Isma itu sama dengan sami'ah, mendengar. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim selama berpuluh-puluh tahun belum juga punya anak. Begitu punya anak, saking girangnya itu langsung ternyata Allah mendengar. Ternyata Allah mendengar. Lalu tiba-tiba ya namanya Ismail itu. Ismail, Allah mendengar doa kita gitu. Nah, jadi itu Nabi Ismail diabadikan namanya dalam gerakan sholat sami Allahu liman hamidah itu. Waktu bangun dari ruku. Tadi supaya takbir sebelum ruku atau untuk ruku, 5 rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atas dasar hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqumu wa hina yarka'u thumma yaqul, ini sami Allahu liman hamidah. Jadi adalah kebiasaan beliau ketika mau sholat takbir, yaitu takbiratul ihram. Kebiasaan beliau begitu. Wahina yarka'u, dan setiap kali mau ruku beliau juga takbir. Tsumma yaqul, kemudian beliau membaca ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah. Sebetulnya ini dibaca oleh imam juga oleh makmum menurut madhab Syafi'i, tapi madhab lain, tepatnya madhab Ahmad bin Hambal, itu bagi makmum tidak perlu membaca sami Allah, cukup langsung Rabbana walakal hamd gitu. Jadi kalau di Arab Saudi orang sholat kan imamnya ini, mubalighnya ini yang suka mengeraskan suara, begitu imam membacanya santai, sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd, kan begitu. Itu madhab Imam Ahmad bin Hambal. Kalau madhab Syafi'i tidak, baca juga kita sami Allah liman hamidah. Lah, orang tidak tahu madhab lalu taunya pusat dan daerah. Nih yang benar nih sholat di pusat katanya. Kalau yang tidak sama dengan pusat salah. Ya enggak begitu, itu masalah paham madhab tertentu kaitan dengan memahami hadis. Nyatanya juga memang dulu para sahabat juga membaca sami Allah gitu, meniru yang dibaca Nabi gitu. Nah, itu soal teknis. Mau membaca sami Allah atau tidak ya sebetulnya itu sunnah, tapi Nabi kan membaca tadi sami Allahu liman hamidah. Hina yarfa'u ra'sahu, ketika mengangkat kepalanya, ketika beliau mengangkat kepalanya, tsumma yukabbiru hina yasjudu, kemudian takbir lagi waktu sujud. Ini bangun dari sujud
kok bangun dari sujud apa? Menuju sujud juga dua cara. Bagi yang memang sudah sepuh, yang sudah sepuh tangan dulu. Betul ya? Oh begini nih. Nah, satu yang sudah sepuh, yang kedua yang sakit pinggang. Jadi waktu mau sujud, Allah Akbar. Nah, baru dengkul, baru jidat. Tapi bagi yang masih sehat, dengkul dulu. Jadi Allahu Akbar. Dengkul, tangan, jidat. Tapi jangan mentang-mentang masih sehat banget lalu mencoba mau jidat dulu, ya. Jangan jidat dulu ya. Kalau gitu salto nanti jadinya kan. Nah, jadi waktu sujud itu juga boleh begitu, boleh dua kali lah, dua macam. Bangun dari sujud juga begitu, boleh istirahat dulu, namanya julusur rohah. Boleh bablas. Nah, berarti kan fleksibel kaitan dengan kondisi fisik. Malah kan boleh juga sujudnya di kursi kan. Yang sujud ada kursi itu. Bagi yang memang udah nggak mampu, ini udah operasi atau sudah osteoporosis sudah parah, ya sudahlah semampu-mampunya. Jadi begitu, dalam menjalankan agama ini tidak terlalu dibebani, tidak susah. Izin minum dulu, bismillah. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, kemudian takbir lagi ketika bangun dari sujud. Yaf'alu dzalika fi sholati kulliha hatta yaqdiyaha. Jadi beliau menjalankan semua itu dalam sholat. Itu kan sudah representasi dari semua rakaat itu. Sudah ada ruku, ada sami Allah, ada takbir untuk sujud, bangun dari sujud, sujud lagi. Begitulah Rasulullah menjalankan dalam semua rakaat sholat. Hatta yaqdiyaha, sampai betul-betul beliau melaksanakannya dengan sempurna. Wali annal huwiyya ila ruku' fi'lun fala yakhlu min dzikrin kasairil af'al, karena gerakan turun al-huwi itu gerakan turunnya tuh. Bahasa Indonesianya apa ya? Al-huwi itu ya turun untuk sujud itu loh. Dari i'tidal, ruku', mau sujud itu namanya al-huwi. Al-huwi itu gerakan untuk menuju sujud itu tidak boleh sepi dari zikir. Makanya Allahu Akbar. Jadi selalu begitu. Semua gerakan sholat ada zikirnya dengan kalimat ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umumnya Allahu Akbar. Hanya satu aja yang sami Allah liman hamidah. Yang lain takbir semua. Para jamaah, kita lanjutkan. Wa yustahabbu ayyad'a yadayhi ala rukbatayhi. Disunahkan untuk meletakkan kedua telapak tangan di dengkulnya, kedua dengkulnya. Jangan di paha, juga jangan di betis. Memang di dengkul. Ala rukbatayhi itu saya juga punya teman itu dulu waktu masih aliyah, nggak tahu sekarang, rukunya selalu di belakang, di bawah dengkul, suka megang betis gitu. Dulu, nggak tahu sekarang apa masih begitu. Ya. Tapi kalau dari kecil begitu kebiasaan dan tidak dikoreksi ya begitu aja terus. Gitu. Padahal harusnya yang sunnahnya itu di dengkul. Rukbatayhi itu kedua dengkulnya. Wa yufarriqu asabi'ahu, dan ininya direnggangkan, ininya apa nih? Bukan begini, tapi direnggangkan, megang dengkulnya itu. Wa yufarriqu itu artinya direnggangkan. Nah, ini pun ada dalilnya tentang merenggangkan tangan-tangan ini, apa jari jemari waktu ruku itu. Lima rawa Abu Hamid atau Abu Humaid As-Sa'idi
radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amsaka rohataihi ala rukbataihi kal qabid alaihima wa farraja baina ashabihi. Jadi beliau menggenggam erat dengan kedua telapak tangannya, diletakkan, digenggamkan pada dengkulnya keduanya, dan direnggangkan jari jemarinya. Itu jelas sekali itu hadisnya, direnggangkan jari jemarinya. Wa farraja baina asabi'ihi, ini kalimatnya, wa farraja baina asabi'ihi. Wala yudbaku, jangan digenggamkan, jangan dempetkan gitu ya, tapi yufarriku atau yufarriju, renggangkan. Wala yudbaku, tidak digenggamkan, tidak didempetkan. Lima rawa atau lima ruwiya an Mus'ab bin Sa'din radhiyallahu anhu qala shallaitu ila jambi Sa'd bin Malik faja'altu yadayya baina rukbati wa baina fakhidi wa tabaqtuhuma fadaraba biyadi. Jadi ini cerita seorang sahabat. Dulu saya pengalaman sholat di samping Sa'ad bin Malik, seorang sahabat Nabi. Saya waktu itu meletakkan tangan saya di paha, kedua paha saya genggamkan erat. Waktu saya sholat dipukul sama teman saya sebelahnya, ada ditegur, jangan begitu. Bukan, nggak ngomong, cuma ditegur aja gitu. Karena dikatakan wa doroba, jadi fadoroba biyadi, maka dia memukul dengan biyadaya, dimukul dengan kedua tangannya. Wa qala idrib bikafaika ala rukbataik. Ini tampaknya apakah peristiwa dialog antara satu dengan yang lain tadi, antara seorang yang bernama Abu Humaid dengan Sa'ad, antara Mus'ab bin Sa'ad dengan Abu Humaid itu, apakah dalam sholat? Karena ada omongan tuh, kamu jangan taruh di paha, tapi taruh di kedua dengkul tangan kamu itu gitu. Mungkin dalam sholat nggak itu? Dalam sholat kok dialog gitu ya. Jadi kalau tapi ngomongnya tadi waktu saya sholat di samping Mus'ab, tapi waktu itu pada ngomong-ngomong tuh. Nah, jadi ini hadis ini perlu kita cermati mengenai, lah waktu sholat saya di samping dia, kok saya ditegur dia waktu sholat itu. Itu kan ada agak janggal tuh mengenai itu ya. Atau di samping dia di mana dia tidak sholat, barangkali begitu juga ya. Kan ini lagi cerita ini, lalu kita menganalisis, lah sholat kok dia ngomong-ngomong, kamu pegang dengkulnya jangan, maka nggak mungkin waktu sholat. Kemungkinannya adalah dia sholat, dia tidak sholat di samping saya begitu. Jadi memberitahu mengenai itu. Lah kemudian arahan untuk meletakkan kedua telapak tangan di kedua dengkul, lalu waqala ya bunayya inna qad kunna naf'alu hadza fa amarona an nadriba bil akfi ala rakbi. Dulu saya diperintahkan untuk melaksanakan sujud seperti yang saya sampaikan dari kamu itu gitu. Artinya sahabat yang satu kan memang bersama Rasulullah terus, sedangkan yang lain belum tentu semua bersama langsung mendapat pengajaran dari Rasulullah. Makanya Nabi itu wanti-wanti setiap kali mengajar, liyuballigh minkumul hadirul ghaiba gitu ya. Jadi yang hadir di sini berkewajiban untuk menyampaikan yang tidak hadir. Karena mungkin saja yang tidak hadir itu akan lebih memahami dengan kalian sampaikan, dengan apa yang kalian sampaikan gitu. Itu Nabi menyebutkan begitu.
Sampai di situ ada kewajiban tabligh, kewajiban berdakwah itu karena Nabi memang begitu. Balighu anni walau ayatan, sampaikan yang dariku walaupun satu ayat, atau libaligh minkumul ghaibah, ya, untuk menyampaikan di antara kalian pada yang tidak hadir, karena memungkinkan sekali yang tidak hadir pun lebih bisa memahami ketika Anda sampaikan. Nah itu jadi Nabi wanti-wanti itu. Kemudian selain menggenggam dengan cara merenggangkan jari jemarinya, waqala tadi kita lakukan ini karena memang saya diajari Rasulullah seperti ini gitu ya. Lalu yang sunnah ayyamudda dhahrahu wa unuqahu, untuk memodotkan atau untuk meluruskan, melempengkan. Nah, melempengkan ini yang dilempengkan apa? Punggung dan leher. Ada orang rukuk, saya tadi ngamatin begini. Bukan begitu, Pak? Pokoknya kalau rukuk begini kayak bulus, Pak. Bukan begini kalau rukuk, bukan begini kepalanya, tapi begini. Iya. Jadi punggung sama ini rata gitu. Lah dia tadinya saya lihat kok begitu. Dia sambil baca apa gitu. Belum hafal kali. Jadi ada tadi saya lihat orang rukuk. Kok begini sih? Begini kalau rukuk. Nah, jadi itu rukuk gaya bulus, nongol melulu kepalanya. Jadi kepalanya jangan dongak, lurus gitu. Ya, matanya melihat bawah lah, tempat sujud berarti ya. Ya, jadi jangan dongak waktu rukuk. Karena ini wala yakna ra'sahu wala yusawwibuhu. Gitu. Jadi tidak terlalu, tapi tidak terlalu nunduk banget gitu, juga tidak terlalu lurus, pokoknya lurus. Dongak jangan, nunduk banget jangan, berarti lurus sama. Ya, kecuali memang orang bongkok ya, orang bongkok itu ya sudah bongkok banget, seakan-akan rukuknya rukuk terus gitu. Padahal pasti beda antara yang pas rukuk dengan yang pas berdiri gitu. Jadi wala yuqanni atau wala yuqna'u ra'sahu atau wala yaqni'u ra'sahu wala yusawwibuhu, tidak terlalu dongak, tidak terlalu nunduk, lurus gitu. 5 ruwiya anna Aba Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu wasofa sholata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena cerita seorang sahabat bernama Abu Humaid As-Sa'idi yang mendeskripsikan, menceritakan, menggambarkan mengenai sholatnya Rasulullah, sholat Rasulullah. Faqoma faraka'a wa'tadala, beliau berdiri, beliau rukuk, beliau i'tidal, walam yusawwib ra'sahu walam yuqanni, jadi tidak terlalu mendongakkan, tidak terlalu menundukkan. Nah, jadi waktu rukuk begitu dalam keterangan-keterangan hadis. Lalu wal mustahabbu ayyujafiya mirfaqaihi an jambaihi, ini disunahkan untuk merenggangkan tangannya, bukan begini tapi agak gini, direnggangkan. Yujafiya mirfaqaihi, jadi kedua sikunya ini direnggangkan, an jambaihi dari lambungnya. Ini nanti khusus bagi laki-laki. Gitu. Nanti ada keterangan itu khusus bagi laki-laki. 5 rawa Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna nabiyya fa'ala dzalika, karena peristiwa ini dilakukan betul oleh Rasulullah. Jadi nanti fa in kanat imra'atun lam tujafi bal tudammu al mirfaqaini lal jambain. Jadi ternyata bukan hanya waktu sujud, rukuk pun tangannya antara laki dan perempuan beda. Kalau laki begini,
Tapi orang perempuan begitu. Apalagi sujud. Sujud laki-laki begini. Perempuan begini. Walaupun nenek-nenek sudah gak gandul-gandul, tetap saja begini. Gitu. Ya. Tapi ada yang rata begini. Oh, jangan begini. Kalau begini, ini yang begini ini disebutkan seperti seperti apa? Onta apa anjing apa? Iya, onta yang derum. Jadi bukan begini kalau sujud, tapi begini. Sikunya diangkat. Kalau laki-laki direnggangkan, kalau perempuan dihimpun. Waktu sujud maupun waktu rukuk. Rukuk laki-laki juga direnggangkan, perempuan di gitu. Ibu udah paham ya? Menjaga sesuatu yang memungkinkan goyang-goyang tuh. Jadi direnggangkan sama dihimpun. Tapi kalau sofnya rapat jangan begini banget. Betul. Biasanya yang biasa ngimamin suka egois gara-gara dia sendirian di depan. Pukul renggang tuh. Pas jadi makmum begini juga ya, bisa nyenggol kuping orang, marah dia. Jadi sholat harus ada dugo kiro juga ya. Jangan mentang-mentang dia jadi imam, biasanya longgar nggak ada saingannya tuh ya. Lah waktu jadi imam juga begini, ya dimarahin orang ini mentang-mentang suka ngimamin nih. Yang lain keganggu kan jadinya. Jadi jangan sampai ganggu orang lah pokoknya. Sholat itu jangan juga ganggu orang ya. Kalau itu ganggu orang tuh. Lagi ini nyari soft tadi, pakai jari kan ganggu orang juga tuh. Jadi ya memang harus ada dugo kironya gitu supaya nyaman semuanya, masing-masing nyaman. Ada yang gembreng ya? Itu udah dibahas waktu itu, sebaiknya kalau makmum nggak usah kenceng-kenceng. Kecuali jadi imam, kalau imam memang harus kenceng bacanya kali ya. Kalau makmum jangan. Tapi kadang-kadang sudah kebiasaan lalu dia nggak puas ya kalau nggak gembreng. Kalau gembreng dianjurkan untuk minggir aja lah, minggir. Biar yang dengar pager gitu. Jadi begitu kira-kiranya itu supaya dugo kiro itu termasuk yang gembreng itu sebaiknya jangan ganggu orang. Ya. Jadi tadi antara laki-laki dan perempuan beda, sehingga dikatakan bal tudammu al mirfaqaini ilal jambaini. Jadi menghimpun kedua sikunya kepada lambungnya, kedua lambungnya. Ini alasannya li'anna dzalika astarulaha, karena lebih bisa memelihara, lebih bisa menutup seorang wanita tadi. Nah, ini kelanjutannya wajib dan wajib ayyatma'inna fir ruku', supaya tumakninah dalam ruku'. Liqaulihi lil musii salatahu atau lil musii salatuhu tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Jadi memang Nabi dulu pernah memerintahkan orang ayo sholat, tapi setelah selesai ayo sholat lagi sampai 3 kali itu. Karena apa? Ternyata tidak tumakninah. Jadi tumakninah bagian dari yang difardukan di dalam sholat. Wal mustahabu ayyakula subhanallah subhana rabbiyal azimi thalathan. Ini kitab ini mengatakan itu. Tapi dalam kesempatan yang lain doanya apa? Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Itu Nabi begitu. Karena memang pada saat setelah turun surat apa ya yang ada fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, surat
An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Di masa-masa akhir beliau sholatnya selalu subhana rabbiyal dengan Allah maghfirli tadi, subhanakallahumma bihamdika Allah maghfirli. Itu di masa-masa akhir setelah turun surat An-Nasr. Tetapi sebelum itu Nabi selalu membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Karena tadi dalam surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa, dari situlah Nabi membacanya subhana rabbiyal azimi untuk sujud, untuk rukuk, dan subhana rabbiyal a'la untuk sujud. Begitu. Tapi kalau ada yang membaca subhanakallahumma bihamdika Allah maghfirli, silakan. Berarti mengamalkan hadis Nabi yang masa-masa akhir gitu. Jadi seperti itu. Wa dzalika adnal kamal, ini yang minimal, yang sempurna, yang paling minim seperti itu. Alasannya lima rawa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, alasannya hadis Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah alaihi wasallam ketika ruku' atau beliau bersabda, idza raka'a ahadukum faqala subhana rabbiyal azimi thalathan faqad tamma ruku'uhu. Kalau salah seorang di antara kalian ruku' maka bacalah subhana rabbiyal azimi dengan demikian 3 kali. Dengan demikian kalian sudah menyempurnakan rukuknya. Orang itu sudah menyempurnakan rukuk. Jadi bacaannya itu. Wa dzalika adnahu, itulah yang minimal. Wal afdalu ayyudhifa ilaihi. Nah ini yang bagus, yang sempurna. Kalau sholat sendirian panjang bacaannya, Allahumma laka raka'tu wa laka khosya'tu wa bika amantu. Ya, walaka aslamtu khosya'alaka sam'i wa basari wa 'adhami wa mukhi wa 'asabi. Itu kalau mau sempurna. Bacanya panjang kalau mau. Ya. Tapi kita nggak pernah baca ini kan, jadi nggak hafal-hafal. Allahumma laka raka'tu wa laka khosya'tu wa bika amantu. Ya. Walaka aslamtu khosya'alaka sam'i wa basari wa 'adhami wa mukhi wa 'asabi. Itu lengkap itu. Apa artinya? Ya Allah, kepada Engkau saya ruku' dan kepada Engkau juga saya khusyuk. Dengan Engkau lah kami beriman. Ya. Lalu dan kepada Engkau kami menyerahkan diri. Khusyuk pandanganku, khusyuk pendengaranku, tulang belulangku, bahkan sumsumku, dan juga tulang punggungku. Itu lengkapnya begitu. Nah, kita nggak pernah baca ini karena apa? Panjang dan nggak hafal juga. Ya. Tinggal 3 baris. 5 ruwiya atau 5 rawa Ali bin Abi Thalibin karamallahu wajhah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a qala dzalika. Rasulullah kalau ruku' begitu bacaannya. Kita nggak pernah baca itu ya. Panjang. Tapi Nabi membacanya itu dengan lengkapnya tadi. Tapi kalau yang minimal ya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tapi kalau lengkapnya itu. Fa in tarakat tasbih lam tabtul, kalau sengaja enggak baca tasbih enggak batal salatnya. Lam tabtul salatuhu. 5 ruwiya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lil musi salatahu irka hatta tatma'inna raki'an wa lam yadhkur tasbih. Jadi Nabi waktu mengajari orang salat benar itu yang penting gerakannya. Dia atau beliau tidak menutur-nuturkan mengenai tasbihnya. Demikian yang bisa disampaikan. Kali-kali ada yang mau berdialog, dipersilahkan. Baik, para jemaah sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan dari yang telah disampaikan tadi oleh guru kita, maka dipersilakan para jemaah sekalian. Apa itu? Pak Slamet ya? Tadi Pak Slamet duluan. Ya, kita sana. Saya copot saja. Ini budut-budut ya? Iya. Ah, udah. Habis Pak Slamet. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tentang lafaz sami Allah liman hamidah itu tadi Pak Ustadz menerangkan ada riwayat hadisnya tadi berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Pernah juga ada satu, mungkin ini perlu ada semacam penjelasan dari Pak Kiai juga ya. Saya pernah dengar juga tentang riwayat tentang sami Allah hamidah itu berkaitan dengan masbuk. Ketika Sayyidina Ali ketika itu tertinggal sholat subuh, ketika itu karena dia dengan tawadunya tidak mendahului ada seseorang orang tua yang ternyata orang tua itu bukan orang tua Muslim, bukan orang Yahudi. Apakah itu berkaitan dengan itu atau tidak, Pak Kiai? Kata-kata lafaz sami Allah liman hamidah wa Rabbana wa lakal hamd kan. Terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan yang Pak Ustadz sampaikan tentang niat mendua tadi Pak. Waktu kita sholat tiba-tiba ada semut yang muter-muter di dekat lubang telinga gitu. Nah mungkin kadang-kadang kita nanti pas sami Allah liman hamidah sambil kita tampar telinga kita. Terus ini sebaiknya gimana Pak Ustadz? Terus yang kedua tentang dalam sholat berjamaah nggak boleh mengganggu jamaah yang lain. Gimana ketika kita lagi sakit flu, batuk sama pilek gitu lah misalnya. Kalau batuk itu kan tiba-tiba datang, terus kalau kita tahan kan mungkin perut kita sakit. Kalau kita batukin mungkin akan mengganggu kanan kirinya. Apalagi kalau sedang pilek itu kan nanti waktu kita sujud sentrap-sentrup gitu takut ganggu. Itu sebaiknya gimana Pak Ustadz? Itu aja Pak Ustadz buat pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dicukupkan doa dulu Ustaz. Terkait bacaan sami Allahu liman hamidah, memang ada riwayat mengenai Sayyidina Ali ya, sehingga Allah telah mendengar orang yang memujinya. Jadi Allah telah mendengar orang yang memujinya itu adalah Sayyidina Ali. Itu ada riwayat itu, tetapi yang tadi saya ceritakan itu terkait dengan makna sami Allah. Ya, Allah telah mendengar doa Nabi Ibrahim yang sudah lama tidak punya keturunan dan akhirnya lahir putra beliau yang pertama namanya Ismail. Jadi hanya menghubungkan kata sami Allah dengan Ismail, sehingga itu satu sisi. Tapi sisi yang lain memang dalam riwayat yang dimaksudkan liman hamidahu itu Allah telah mendengar orang yang memuji Allah, itu Sayyidina Ali. Riwayat lain itu bukan Sayyidina Ali tapi Sayyidina Sayyidina Abu Bakar gitu. Tapi siapapun bahwa memang 4 orang ini mulai dari Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali itu orang-orang yang luar biasa di hadapan Rasulullah, sehingga kita mengenal sebagai Khulafaur Rasyidin yang memang sangat dipuji oleh beliau. Dan riwayat yang saya dengar, satu Sayyidina Ali, yang kedua Abu Bakar ya, karena beliau agak terlambat dan katanya juga malah karena tidak elok, tidak enak mau melangkai orang Yahudi yang lagi jalan, tertatih-tatih dia sengaja di belakangnya dulu, kemudian baru mengejar. Setelah orang itu belok atau apa, baru menuju masjid. Dan katanya Rasulullah ditahan oleh malaikat Jibril dengan sayap beliau, jangan bangun dulu supaya dia dapat rukuk. Itu saking hebatnya. Jadi saking hebatnya orang yang mengejar jamaah tadi ya, sehingga Rasulullah pun dianjurkan, termasuk kita seorang imam itu boleh menunggu orang yang kira-kira mau menuju shaf. Tapi kalau yang ditunggu itu lagi wudhu kan jauh banget ya.
lagi wudhu ditunggu ya, nanti yang lain kasihan rukuknya lama dalam rangka menunggu yang lagi wudhu ya. Ya nggak begitu. Jadi kira-kira saja kemungkinannya ada orang yang masih mengejar, boleh waktu tahiyat akhir dan waktu rukuk, supaya apa? Supaya dapat 1 rakaat atau minimal supaya mendapat fadilah jamaah. Jadi sunahnya itu menunggu, sehingga bacaannya agak lama itu tahiyat akhir itu, supaya ada orang, kalau ada orang yang ngejar supaya dapat gitu ya. Waktu rukuk juga supaya dapat rakaat gitu. Itu ukurannya kan rakaat itu rukuk ya. Jadi itu betul apa yang Bapak sampaikan tadi. Ada riwayat, saya juga pernah mendengar setelah pernah membaca hal itu. Kemudian soal bagaimana tata cara sholat supaya tidak batal, termasuk tidak mengganggu yang lain gitu ya. Kalau tadi saya contohkan waktu mau rukuk sambil ngancem nyamuk, itu tidak sah karena mendua niatnya. Ini lain nih contoh yang ditanya oleh Pak Slamet, bukan pas mau ruku tapi pas mau berdiri sambil mau ngilik-ngilik kuping karena ini ada semut tawaf gitu ya. Semutnya klik, oh ya itu kalau niat dari awal, kalau niat dari waktu ruku gitu kan, awas dan sampai berdiri sambil gini-gini, niat mendua itu menjadi gak sah itu. Nah, jadi sebaiknya gak usah niat. Nah, iya kan nyamuk kadang juga nggak begitu kan. Nah, tapi kalau yang tertib supaya nggak batal, gerakannya putus-putus, tek, lalu tek. Jadi supaya tidak 1, 2, 3 tapi satu lagi gitu. Jadi supaya satu-satu itu jangan berturut-turut gitu. Itu antisipasinya, termasuk waktu itu waktu sholat kita nguap. Kan nggak boleh juga nguap nyelongop sekenceng-kencengnya gitu. Nah, tutup pakai tangan gitu. Ya memang suka nggak enak juga jadi imam ya, kalau terlalu banyak gerakan gitu nggak enak juga ya, dan memang juga kurang khidmat ya. Sehingga tapi ada aja tuh memang kalau lagi sholat itu dilalahnya itu ada aja tuh. Dari peci yang semutnya dari peci. Ya, mungkin dari peci, mungkin memang waktu kita mandi belum tuntas banget. Ya keramas kan macam-macam ini masuk ini nggak enak gitu. Itu juga suka terjadi waktu kita sholat. Nah itu jadi terlebih lagi tadi yang Pak Slamet sebutkan sentelap-sentelup. Ya, Pak Slamet ini memang namanya Slamet jadi orang Jawa. Sentelap-sentelup waktu sujud, sentelap-sentelup lagi itu ganggu orang. Itu pasti yang sebenarnya nggak nyaman. Takut keturunan, apalagi zaman Covid. Wah, zaman Covid itu bersin aja dimaki-maki itu. Sampai di Jogja ada satu gang kawasan Waing diantemi. Kawasan bersin dipukulin coba. Oh, bersin dipukulin. Saking kacaunya zaman Covid ya. Nah, jadi kalau sedang pilek tentu kita tahu diri, barangkali pakai masker yang double kalau perlu gitu ya. Kalau mau mengejar jamaah, kalau tidak di ujung saja dah, seperti orang yang tadi yang gembrengeng tadi di ujung supaya nggak ganggu orang. Paling nggak yang terganggu cuma 1, tapi kalau di tengah 2 orang terganggu Pak, mengurang-urangi yang terganggu di ujung gitu. Nah, itu bagian dari adab supaya kita tidak mengganggu orang dan waktu sholat nyaman satu dengan yang lain. Kira-kira begitu. Masih ada yang lain? Baik, kita akhiri kajian kita di menit 49. Mudah-mudahan ada manfaat, dan kalau ada yang benar dari Allah dan Rasulullah, kalau ada yang salah semata-mata karena kedangkalan ilmu kami. Dan mari kita akhiri dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.